Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang leukemia. Gejala yang dialami oleh seseorang penderita leukemia itu sendiri banyak yang bisa kita lihat. Di antaranya adalah demam yang tidak terlalu tinggi, terus-menerus, kemudian sampai dengan terjadinya penurunan berat badan, adanya pembesaran organ seperti di limpa dan di liver atau hati yang kita sebut dengan hepatosplenomegali, kemudian adanya perut yang semakin membesar, kemudian ada juga yang mengalami satu kelemahan atau kondisi cepat lelah oleh karena adanya satu gangguan di sel-sel darahnya. Banyak gambaran klinis yang lain itu tergantung dari tingkat ringan, sedang, atau beratnya dari penyakit tersebut. Yang membedakan ringan, sedang, beratnya itu sendiri sebenarnya kondisi si pasien itu sendiri sampai mana keterlibatan organ yang mengalami komplikasi. Ya. Contoh, misalkan ada juga yang mengalami gagal ginjal seperti itu, sehingga gambaran klinisnya juga tidak jauh berbeda dari gambaran klinis gagal ginjal. Kalau penyebabnya itu sendiri, kita menilai juga dari ada beberapa faktor. Yang paling penting juga ada peran faktor genetik, juga faktor lingkungan. Genetik ini sendiri memang sangat luas dijabarkan ya. Untuk satu jenis leukemia tertentu memang ada satu yang namanya transformasi sel-sel. Kemudian ada juga mutasi. Kemudian ada juga peran gen. Contoh misalkan BCR-ABL pada leukemia LGK itu juga faktor genetik sangat berperan. Sehingga ada satu perubahan di kromosom Philadelphia kita sebut. Kemudian faktor lingkungan sendiri yang terbanyak yang kita bahas di leukemia ini biasanya adalah faktor lingkungan dari paparan radiasi. Ya, radiasi entah itu sinar X-ray yang terlalu sering, mungkin radiografer ya, atau juga orang-orang yang mengalami paparan zat-zat kimia. Contohnya siapa? Mungkin zat-zat kimia benzen pada orang-orang di pabrik penyamakan kulit seperti itu pernah terjadi. Jadi memang paparan dari faktor lingkungan ini sendiri lebih ke arah radiasi dan zat kimia. Kalau perbandingannya memang kita tidak bisa menentukan banyak atau besarannya berapa, cuma memang kita biasanya akan membedakan dari faktor usia. Nah, yang sering dialami oleh yang usia muda itu biasanya lebih ke arah akut. Usia tua banyak dialami adalah kanker-kanker yang kronik. Contohnya CML itu ya, chronic myeloblasttic leukemia. Jadi biasanya dialami oleh penderita usia 50 tahun ke atas. Seperti itu. Atau mungkin dia memang memiliki satu penyakit sebelumnya yang lain sehingga dia suatu ketika mengalami transformasi genetik, mengalami akut leukemia itu bisa terjadi. Sangat mungkin di usia muda yang tersering itu adalah acute myeloblasttic leukemia. Biasanya kalau sifatnya semakin akut itu biasanya dia menjadi lebih ganas ya, lebih cepat. Untuk mengatasi leukemia ini sendiri dari sisi medis ya, kita bahas kita punya beberapa alternatif atau pilihan. Selain dari kemoterapi, biasanya dokter akan menyarankan adanya transplantasi sumsum tulang. Sekian penjelasan saya tentang penyakit leukemia. Saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa.